Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya semuanya? Sehat-sehat semuanya? Sehat luar biasa, Miss. Oke, alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Demi kelancaran perkuliahan kita hari ini ya, alangkah lebih baiknya ya terlebih dahulu kita berdoa ya, di mana ya doa sebelum perkuliahan dipimpin oleh Komting, di mana Eli Jipan ya untuk memimpin doa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan Eli Jipan. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Eli Jipan. Selanjutnya di sini saya ya ingin mengabsensi terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama ya Betania Pakpahan. Hadir, Miss. Oke, terima kasih. Eli Jipan Gulo hadir ya. Hadir. Kemudian Impian Halawa. Oke. Yohanes Zai. Hadir, Miss. Oke, terima kasih. Krisnawati Manik. Hadir, Miss. Oke, terima kasih. Ella Francisca. Miss. Oke. Kemudian Alivia Maulidina. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Putri Haryani. Hadir, Bu. Rindi Antika Damanik. Saya, Miss. Oke, terima kasih. Nah, langsung saja ya kita mulai perkuliahan kita. Akan saya share screen materi kita hari ini. Apakah terlihat? Lihat, nampak, Miss. Kelihatan, Miss. Oke. Di mana ya pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah membahas tentang konsumsi, investasi, dan tabungan. Nah, hari ini ya pada pertemuan ketujuh ini ya materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang uang. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut materi kita hari ini ya, lebih dahulu ya saya ingin memberitahukan kepada kalian ada capaian-capaian pembelajaran yang harus ya capai oleh mahasiswa. Yang pertama ya, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep tentang uang. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Ada dua gambar yang saya tampilkan ya di layar kalian. Nah, di sini ya saya ingin bertanya terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke dalam materi uang. Dari dua gambar ini, ada gambar pertama dan gambar kedua. Siapa yang bisa menjelaskan gambar ini menunjukkan fenomena apa atau ilustrasi apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan on cam dan open mic. Ya, siapa? Eli Japan? Bisa, Miss. Ya, coba Eli Japan. Bisa nggak Kalau kamu gambarkan? ya, bisa, Miss. Ya, silakan. Pada gambar pertama, bahwasanya kita sudah mengetahui apa itu fungsi uang ataupun manfaatnya. Uang adalah sebagai alat tukar yang digunakan untuk mendapatkan suatu hal barang yang kita inginkan ataupun yang kita beli dengan menggunakan uang. Pada gambar pertama itu membeli sesuatu dengan menggunakan uang, lalu kita mendapatkan barang. Bukan berarti itu barter. Dan pada gambar yang kedua itu membayar juga ataupun menggunakan dengan uang, tapi tidak menggunakan cash ataupun menggunakan debit ataupun secara yang menggunakan dana ataupun OVO. Terima kasih, Miss. Oke, terima kasih Eli Japan untuk gambarannya. Kemudian ada lagi satu orang lagi yang bisa menerangkan ini fenomena apa dari gambar tersebut. Misi Wati Hulu, yang lain, Krisnawati, Manik, Betania, gimana Betania? Coba jelaskan Betania, ini gambar tentang apa? Sampai Japan pendapat saya. Ya, silakan. Ya, silakan Betania. Untuk gambar yang pertama, kita bisa
sekarang beli barang itu bisa mendapatkan barang untuk membayarkannya. Untuk gambar yang kedua sama jawaban yang pada dijawab. Itu sih Miss. Ya, oke. Jadi ya, gambar yang 1 dan 2 ini ya, di mana ya menerangkan bahwasannya fenomena ini ya terlihat bahwasannya ada transaksi ya dengan uang atau melakukan pembayaran dengan uang. Nah, apa saya tampilkan seperti ini ya? Nah, kita langsung masuk di mana harus tahu terlebih dahulu ya secara sejarah dari perkembangan uang. Kenapa tadi bisa melakukan yang namanya transaksi ya dengan uang? Di mana di sini ada 3 tahap ya, ada 3 gambar yang saya tampilkan. Yang pertama ada tahapan. Di sini manusia pertama kali ya belum mengenal yang namanya pertukaran. Jadi di sini manusia ya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari itu dalam artian mereka masih mencari atau berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau kebutuhan sendiri. Yang kedua yaitu manusia di sini telah mengalami yang telah memahami proses pertukaran. Hal ini dilandasi oleh adanya tadi kesadaran bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang ragam. Ya, dan mereka itu tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara sendiri atau secara mandiri. Mereka pun mulai melakukan yang namanya pertukaran atas bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang ketiga ya, setelah itu ya, dengan banyaknya kelemahan dari sistem barter, maka manusia pun mulai berpikir untuk yang namanya memanfaatkan sebuah benda yang memiliki nilai terukur yang dapat digunakan sebagai alat transaksi ya. Maka muncullah tadi uang ya untuk memudahkan transaksi manusia. Jadi dari gambar yang pertama tadi ya saya tampilkan bahwasannya ya di sini manusia sudah melakukan pembayaran atau transaksi dengan menggunakan uang. Ya, seperti yang dikatakan dari Elijah Pan tadi. Ya. Nah, setelah melihat gambar tadi dan sejarah dari perkembangan uang tadi, ya dapat diambil bahwasannya ya pengertian uang itu ada yang bisa menjelaskan? Uang adalah alat tukar yang kita gunakan untuk mendapatkan barang ataupun yang kita inginkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Elijah Pan, bagus jawabannya. Yang lain ada? Putri? Ya, Bu. Ya, bisa didefinisikan arti dari uang apa? Ya, Bu. Jadi uang itu adalah alat untuk menukar barang dengan barang lainnya. Jadi kalau zaman dulu kan kita nukar barang dengan barang. Nah, semenjak dari setelah kemerdekaan itu Indonesia memakai uang untuk menukarkan dengan sesuatu yang kita inginkan. Oke, terima kasih. Jadi ya, definisi dari uang itu ya, ada menurut Bapak ahli ya, yaitu menurut si Pigou bahwasannya ya uang itu adalah suatu alat ya, segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar. Ya, dan jawaban dua teman kalian tadi sudah benar ya bahwasannya itu uang itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Ya, namun pembayarannya yang sah ya sebagai alat tukar. Nah, di mana ya tahu bahwasannya setiap kita ya membeli sesuatu atau membeli barang atau jasa pasti kita menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang sah yang diakui. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat ya uang. Di sini ada 5 syarat-syarat uang. Yang pertama ya, uang itu diterima secara umum. Berarti di sini masyarakat mengakui adanya ya uang sebagai alat tukar yang sah dan memiliki nilai yang tinggi. Yang kedua, memiliki nilai yang cenderung stabil. Jadi keberadaan uang di sini yaitu di mana setiap
waktu tidak mengalami yang namanya fluktuasi, tetap dianya. Dan yang ketiga, ringan dan mudah dibawa. Kenapa terciptanya uang? Ya, di mana dahulu tadi ada sistem barter, bertukar barang dengan barang. Maka itu menyusahkan masyarakat dalam melakukan pertukaran. Jadi adanya uang dibuat ya dengan ringan dan mudah dibawa. Kemudian uang itu harus tahan lama. Di sini ya kualitas dari uang dilihat tidak mudah robek ketahanannya. Kemudian yang kelima yaitu kualitasnya cenderung sama. Ya, jadi bahan yang digunakan dalam pembuatan uang harus kualitasnya sama, baik itu uang 10.000, 20.000, ataupun 50.000. Sampai sini bisa dimengerti ya? Bisa, Miss. Bisa? Oke, kita lanjut. Ada fungsi dari uang. Ya, yang pertama fungsi dari uang sebagai alat tukar menukar ya, medium of exchange ya, sebagai tukar menukar di sini. Ya, kita punya uang, kita beli barang ataupun jasa. Ya, ketika kita ya ingin membeli misalnya handphone ataupun laptop ataupun yang lain-lainnya ya kita menggunakan uang sebagai alat transaksi yang sah. Kemudian uang sebagai yaitu adalah satuan nilai. Di sini ada maaf saya satuan nilai ya, uang sebagai satuan nilai. Di sini berarti ya ketika beli barang kitanya ya, di mana misalnya harga handphone 5 juta, itulah dikatakan sebagai satuan nilai. Kita membayar uang sebanyak 5 juta rupiah. Kemudian uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda. Di sini di mana ya kategorikan bahwasannya uang itu adalah standar dari setiap kita membeli suatu barang. Ya, kita menggunakan uang, bukan menggunakan misalnya emas ataupun perak dalam pembayaran. Standarnya di mana adalah uang. Kemudian yaitu uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan. Ya, kita ketahui bahwasannya ya, di mana kita juga turut menabung ya, setelah kita mempunyai pendapatan, kemudian kita mengkonsumsi, membeli barang-barang, pasti kita ya menginvestasikan atau menabung uang tersebut. Jadi uang sebagai alat nilai penimbun kekayaan. Ya, walaupun misalnya dia dari uang juga bisa beli emas. Ya, jadi uang itu sebagai penimbun kekayaan. Masuk ke dalam yang namanya teori permintaan uang. Yang pertama ada teori kuantitas, ya, yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Ahli tentang teori kuantitas mengatakan bahwasannya ya teori permintaan uang ya merupakan perubahan dalam uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepat terhadap harga-harga. Jadi ketika uang beredar di masyarakat ya perubahannya itu sama cepatnya dengan peningkatan harga-harga yang ada di pasar ya, baik itu barang ataupun jasa. Nah, di mana dalam teori dan persamaan kuantitas ya, orang memegang uang pastinya untuk membeli barang ataupun jasa. Semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk transaksi, maka semakin banyak uang yang dipegang. Jadi menurut teori kuantitas ini ya, di mana ada persamaan antara uang ya dikali perputaran sama dengan harga dikali transaksi. Atau ya M dikali V sama dengan P dikali T. Ya, jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat ya kecepatannya sama dengan harga-harga barang atau jasa. Seberapa banyak ya kita melakukan yang namanya transaksi. Yaitu menurut dari teori persamaan kuantitas. Dalam teori permintaan uang Keynes, di sini dia menerangkan bahwasannya dalam teori permintaan uang, orang melakukan permintaan uang bermacam-macam motifnya.
Nah, saya mau tanyakan di sini kepada kalian, ya, dalam permintaan uang, ya, siapakah yang mengeluarkan uang? Ada yang bisa jawab, Tawati? Bank Indonesia, Ma'am. No. Yang lain ada yang tahu? Yohanes? Fisti? Apa dalam permintaan uang yaitu adalah konsumen. Konsumenlah yang mengeluarkan uang. Jadi ada 3 motif permintaan uang. Ada motifnya untuk transaksi, seperti tadi, ya, di mana dalam membeli membeli ayam kita membutuhkan yang namanya uang. Kemudian yaitu motif berjaga-jaga, ya, di mana uang ini ya artikan bahwasannya kita ya selain untuk mengkonsumsi, ya selain untuk transaksi, ya uang juga disebut sebagai berjaga-jaga. Nah, yang ketiga yaitu motif dari permintaan uang adalah sebagai spekulasi atau penimbun kekayaan. Mana ya uang ditabung ya di bank biasanya ya dalam teori permintaan Keynes ini ya tingkat bunga itu mempengaruhi yang namanya spekulasi. Ya, jadi dalam teori permintaan uang Keynesian, motif untuk spekulasi di sini menjelaskan bahwasannya ya dalam menimbun kekayaan ya orang-orang juga atau masyarakat juga melihat yaitu yang namanya tabungan ya tingkat bunga di mana tingkat suku bunga itu ketika meningkat maka orang cenderung untuk menabung atau menimbun uangnya di bank. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama pastinya yaitu besar kecilnya pendapatan. Ya, di mana ketika pendapatan tinggi, ya, pasti orang-orang atau masyarakat cenderung untuk mengeluarkan uangnya untuk membeli barang ataupun jasa. Kemudian yaitu yang kedua adalah cepat atau lambatnya laju peredaran uang. Nah, di sini ya di mana bank sentral sebagai yaitu melakukan peredaran uang, lihat bahwasannya ketika kalau uang terlalu banyak di pasaran ya akan menimbulkan namanya kenaikan harga. Ya, kalau kenaikan harga maka nanti terjadi adalah inflasi. Namun kalau uang terlalu lambat ya diedarkan ya maka akan terjadi namanya deflasi. Orang-orang cenderung untuk tidak atau menahan untuk membeli sesuatu. Ya, dan bahkan nanti perekonomian tidak melakukan perputaran. Kemudian yaitu motif masyarakat dalam memiliki uang. Ya, bermacam-macam motif ya masyarakat dalam memiliki uang. Ya, ada tadi ya memang untuk transaksi, ada untuk penimbun kekayaan, ada untuk berjaga-jaga. Namun ada juga ya motif orang ya dalam mempengaruhi permintaan juga melihat tingkat harga dari barang ataupun jasa yang dikeluarkan oleh produsen. Tadi adanya permintaan, pasti adanya penawaran ya atau money supply, di mana yaitu jumlah uang yang beredar. Di sini ya kalau jumlah uang yang beredar pasti ya dikeluarkan oleh yang namanya bank sentral tadi, Bank Indonesia. Sedangkan kalau permintaan pasti uang itu dikeluarkan oleh yang namanya masyarakat atau konsumen atau produsen ya dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan untuk penawaran yaitu dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Jadi jumlah uang yang beredar ini menunjukkan jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian dewasa ini ya, di mana ya jumlah uang yang beredar ini sudah menerapkan sistem namanya fiat money, di mana ya uang fiat ini ya, merupakan uang yang secara resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah ya tanpa di mana melihat atau mengacu pada komoditas apapun, tidak melihat ya uang itu diartikan disamakan seperti misalnya emas ataupun perak, itu dikatakan fiat money. Jumlah uang yang beredar dikendalikan yang pertama yaitu ya, monopoli percetakan uang oleh negara. Ya, dikeluarkan oleh negara. Kemudian jumlah uang yang beredar juga dikendalikan yang namanya oleh pajak dan belanja pemerintah. Ya, di mana kita ketahui bahwasannya pajak ini merupakan salah satu ya pendapatan negara besar
ya untuk di Indonesia juga ya. Kemudian adalah belanja pemerintah. Pemerintah ini ya diharuskan diwajibkan untuk mengontrol yang namanya belanja negara. Ya ada belanja negara yang rutin dan tidak rutin. Ya, namun untuk memperbaiki hal-hal yang sifatnya positif ya, jumlah uang beredar ya boleh ditekankan dalam pembelanjaan pemerintah. Tapi misalnya infrastruktur, kemudian misalnya apa lagi? Belanja negara lagi, yaitu untuk subsidi. Tapi dengan catatan subsidi yang dikeluarkan itu adalah tepat sasaran kepada orang-orang yang memang membutuhkannya. Nah, kemudian jumlah uang beredar juga dikendalikan oleh namanya operasi pasar terbuka. Di sini ya pemerintah ataupun bank sentral ya dalam penanganan uang beredar ya bisa dengan menjual atau membeli aset-aset berharga atau surat berharga ya. Ketika kalau tidak bisa mampu lagi untuk mencetak uang ya, maka pemerintah berhak untuk melakukan yang namanya operasi pasar terbuka. Ya, kita ketahui bahwasannya ya setiap negara itu memiliki ketentuan dalam hal untuk mengedarkan jumlah uang yang beredar di pasar. Ya, apalagi ya dalam hal untuk mencetak uang, tidak diperbolehkan berlebihan. Ya, takut nanti terjadinya inflasi, di mana banyak negara-negara yang terjadi inflasi karena apa? Karena masalah ya yaitu yang pertama kelebihan dalam melakukan pencetakan uang. Akibat apa? Pendapatan negara tidak sebanding dengan yang dikeluarkan oleh negaranya. Nah, kemudian di sini tingkat bunga, yaitu ya bank sentral wajib ya mengatur namanya tingkat bunga agar konsumen ya mau menabung ya ataupun berinvestasi. Nah, ada faktor-faktor penawaran uang. Ada tingkat bunga tadi, ya, di mana ketika suku bunga tinggi, maka cenderung menabung. Namun, kalau terlalu rendah juga investasi tidak akan mau. Kemudian adalah jumlah penduduk. Ya, pendapatan penduduk juga mempengaruhi. Ya, ketika pendapatan tinggi, maka uang akan beredar banyak. Kemudian jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk banyak, maka ya transaksi uang akan banyak. Kemudian keadaan geografis di sini bahwasannya keadaan ya jumlah uang yang beredar antara yaitu kota dengan desa pasti berbeda. Di mana kalau di kota pasti ya perdagangan atau transaksi itu lebih banyak daripada di desa. Itu mengenai dengan keadaan geografis. Sedangkan ya struktur ekonomi di sini biasanya ya diketahui bahwasannya ya negara yang menganut sistem industri berbeda dengan negara yang sistemnya agraris. Pasti perputaran uang lebih banyak daripada negara yang struktur ekonominya itu adalah industri. Nah, kemudian ada penguasaan iptek ini yaitu ya diketahui ya ilmu pengetahuan teknologi ya saat ini ya juga merupakan salah satu penawaran uang di mana semua transaksi dilakukan ya sekarang ini dengan menggunakan teknologi. Orang yang jauh bisa membeli di daerah lain atau di negara lain. Ya, jadi uang jumlah yang beredar pada negara tersebut pasti akan meningkat karena adanya penguasaan tadi, teknologi. Kemudian yaitu globalisasi industri di lingkungan dunia usaha ya. Jadi uang yang beredar juga dipengaruhi oleh transaksi pada dunia internasional di mana yaitu di sini yaitu mengenai tentang kurs atau valuta asing ya ketika ya negara tersebut ya merupakan penguasa industri pasti orang-orang cenderung membeli barang dari negara tersebut. Jadi mata uang di sini mata uang yang tersebut di sini pasti meningkat ya. Contoh misalnya kita membeli ke negara Cina, pasti kita menggunakan mata uang negara Cina yaitu yen. Ya, yang sekarang yang digunakan. Kalau dulu kan ya, mata uang dolar lah menjadi salah satu ya uang tertinggi dalam melakukan perdagangan. Namun sekarang ada beberapa negara juga sudah bisa menggunakan mata uang yang lainnya. Contohnya adalah Cina. Indonesia bersama dengan negara Cina ya jadi perdagangannya uangnya ya melakukan dengan uang
Cina atau uang yen. Maaf, uang yuan maksud saya, uang yuan. Kalau yen itu uang dari Jepang ya. Itulah ya materi dari uang. Apabila ada yang ingin bertanya ya, boleh open mic-nya. Miss, saya Miss. Oke, Trisna. Ini materi Silakan, kita tentang Trisna. uang kan, Miss? Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu, Miss, apa yang akan terjadi jika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu sedikit, Miss? Jadi tadi ya sudah sedikit saya terangkan bahwasannya ya jika uang yang beredar itu di masyarakat terlalu sedikit ya, maka ya akan terjadi yang namanya penurunan daya beli. Jadi akan menurunkan yang namanya harga-harga ya. Akibat apa tadi? Jumlah uang terlalu sedikit beredar ya, atau pendapatan masyarakat terlalu sedikit. Jadi uang tersebut ya barang tersebut akan mengalami namanya deflasi ya, penurunan harga-harga. Kalau menurunnya harga-harga ya pasti akan menyebabkan namanya kelusuhan dalam perdagangan ya. Jadi istilahnya produsen ya akan yang namanya mendapatkan pendapatan yang rendah ya. Makanya tadi tidak boleh uang itu beredar terlalu banyak dan juga terlalu sedikit, harus seimbang. Oke ya Trisna ya, paham? Paham, Miss? Paham ya. Ada yang lain yang lagi ingin bertanya? Saya izin mau nanya, Miss. Oke, silakan Rindi. Nah, tadi kan dari yang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tadi ya, Miss. Itu kan kayak Ya, masalah cepat atau lambatnya peredaran uang. oke. Nah, itu contoh kasusnya kayak di Zimbabwe, Miss. Nah, itu kan Ya, peredarannya itu terlalu kencang peredaran uangnya, jadinya kan inflasi besar-besaran, Miss. ya. Nah, itu kalau kita mau, misalnya lah kita sebagai pemerintah misal, itu kalau misalnya mau menormalkan lagi itu kira-kira bisa nggak, Miss, dengan cara menarik uang yang sudah beredar itu kembali? Oke, terima kasih ya. Sebenarnya tidak bisa dikategorikan kita menarik uang kembali, tapi melihat potensi-potensi apa yang bisa kita dapatkan di negara tersebut. Makanya tadi ya, jangan sampai tadi ya jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak, sedangkan ya produksi kita di negara tersebut itu sedikit, jadi pendapatan tidak ada, maka harga-harga barang-barang pun menjadi lebih tinggi tadinya jadinya. Jadilah inflasi besar-besaran di negara tersebut. Ya, uang tidak bisa ditarik, sudah diedarkan begitu. Makanya nilai mata uang itu jadinya anjlok, turun. Begitu, Rindi. Baik, Miss. Makasih, Miss. Oke, ya. Jadi kesimpulannya yaitu ya, bahwasanya uang merupakan alat transaksi sehari-hari yang digunakan manusia sebagai alat tukar menukar dalam sektor ekonomi. Mata uang itu merupakan fondasi dasar bagi suatu negara untuk mendapatkan devisa negara serta nilai tukar yang tinggi dibandingkan negara-negara lain. Jadi perkembangan teori kuantitas menunjukkan adanya hubungan jumlah uang yang beredar akan dibelanjakan semuanya tanpa dipikirkan kemungkinan uang akan ditabung. Sedangkan kalau Keynes ya ada beberapa motif-motif ya orang melakukan yang namanya permintaan uang. Jadi penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Demikianlah pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di perkuliahan kita di minggu depan. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya.